Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1951 di Surabaya. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji M. Usman Al-Isyaki, seorang mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan juga seorang pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kelurahan Kedinding Lor terletak di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Nama Al-Isyaki dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, karena Kiai Haji Usman masih keturunan Sunan Giri. Ahmad Asrori Al-Isyaki, Muhammad Usman, Surati, Abdullah, Mbah Deso, Mbah Jarangan, Ki Ageng Mas, Ki Panembahan Bagus, Ki Ageng Pangeran Sedeng Rana, Panembahan Agung Sido Mergi, Pangeran Kawis Guo, Fatlullah Sido Sunan Prapen, Ali Sumodiro, Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, Maulana Ishaq, Ibrahim Al-Akbar, Ali Nurul Alam, Barokat Zainul Alam, Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Ahmad Syah Jalalul Amri, Abdullah Han, Abdul Malik, Alawi, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Koli Kasam, Alawi, Muhammad, Alawi, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa An-Nakib Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraitli, Jafar As-Sodik, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasulullah SAW. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki wafat pada tanggal 18 Agustus tahun 2009. Jenazah beliau dimakamkan di lingkungan pesantren Al-Fitrah, Kedinding, Surabaya. Kepergian Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki terdengar ke seluruh pelosok Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong dan Australia. Hingga mereka datang langsung ke pesantren Al-Fitrah untuk membacakan doa, tahlil dan yasinan di depan pusara makam pimpinan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki melepas masa lajangnya dengan menikahi Hj. Sulistiowati. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak, 2 laki, 3 putri, diantaranya, Siera Anadia Sefira Asalafi Ainul Yakin Nurul Yakin Siela Asabarina. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki memulai pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang, Jawa Timur. Setelah selesai, beliau kemudian melanjutkan dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Pare, Kediri, Jawa Timur. Kemudian melanjutkannya lagi dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Hingga pendidikan terakhirnya, di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Setelah memegang posisi mursyid dan melanjutkan aktivitas pengajian di kediaman sang ayah di Jatipurwo, Surabaya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki awalnya hanya menerima beberapa anak yang dititipkan jamaah pengajian tarekat untuk belajar agama. Lambat laun, semakin banyak jamaah yang menitipkan anaknya untuk belajar. Kiai Asrori kemudian berinisiatif memindahkan aktivitas tarekatnya ke Kedinding Lor pada 1985. Di tempat ini, ia memiliki sepetak lahan yang di atasnya kemudian dibangun ponpes. Seiring bergulirnya waktu, ponpes Al-Fitrah pun terus berkembang dan kini telah menempati lahan seluas 3 hektar. Tentu saja, pembangunan dan perluasan ponpes ini dilakukan secara bertahap, baik dengan dana pribadi maupun sumbangan dari para santri. Dengan jumlah santri lebih dari 3.000 orang, Ponpes Al-Fitrah kini mengelola semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah Muadalah, Mahat Ali, Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, hingga Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Al-Fitrah. Selain untuk sarana pendidikan, ponpes ini seringkali digunakan sebagai tempat untuk menggelar acara besar tarekat, seperti Hail Akbar yang dihadiri ribuan pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beberapa politisi kondang negeri ini juga pernah berkunjung ke ponpes ini. Namun, hal itu tak lantas membuat Kiai Asrori Jemawa lalu terseret ke politik praktis. Di kalangan orang-orang terdekatnya, Kiai Asrori dikenal sebagai sosok yang tak haus publikasi. Ia pun sangat jarang marah. Seperti pernah dikatakan sang istri, Nyai Mutia, bahwa suaminya adalah sosok yang sangat menghormati orang lain. Sang ayah adalah salah satu dari 3 pimpinan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. 2 mursyid lainnya adalah Kiai Haji Maki dari Karangkates, Kediri, dan Kiai Haji Bahri dari Mojosari, Mojokerto. Sepeninggal Kiai Haji Usman pada 1984, kepemimpinan tarekat dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Estafet kepemimpinan tarekat kepada Kiai Asrori memang sesuai dengan wasiat Kiai Usman.
Saat itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki berusia 30 tahun dan dinilai masih terlalu muda untuk menjadi seorang mursyid. Namun, berkat kecerdasan dan ketawaduannya, rendah hati, ia berhasil menjalankan perannya sebagai pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sikap istiqomahnya menjadi panutan jamaah tarekat dari seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Kiai Asrori, tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah berkembang pesat, terutama di Indonesia. Terlebih, setelah dua kepemimpinan tarekat di Kediri dan Mojokerto mulai terseret dunia politik. Tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah pimpinan Kiai Asrori pun menjadi alternatif di kalangan penganut tarekat karena dianggap lebih netral dan mengayomi umat. Oleh para sahabat, santri, dan para pengikutnya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesantunan luar biasa. Tak hanya di kalangan tarekat dan ponpes, Kiai Asrori juga mampu bergaul dengan kalangan profesional melalui pendekatan yang dianggap kalangan pondok tidak lazim. Keluasan sang Kiai menyampaikan pesan Islam membuat beberapa kalangan profesional terpikat untuk bergabung ke dalam tarekat. Wisnu menyebut, cukup banyak murid Kiai Asrori yang berlatar belakang akademisi, arsitek, pejabat, hingga pengusaha. Bahkan, sejumlah warga keturunan Tionghoa dari Surabaya dan Semarang pun tertarik mengikuti pengajian beliau. Mereka tertarik mendengarkan petua-petua sang Kiai karena pesan yang ia sampaikan selalu menyejukkan dan tidak pernah memvonis.